Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Para pemirsa yang semoga tetap mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan sholat, di mana seorang anak harus disuruh oleh orang tuanya untuk sholat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Dan orang tua wajib menyuruh anaknya untuk sholat jika usia anaknya sudah mencapai 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Kemudian kalau sudah sampai usia 10 tahun, dia boleh memukulnya jika masih juga tidak melaksanakan sholat. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, dan boleh dipukul, silahkan pukul ya jika dia tidak sholat kalau sudah mencapai 10 tahun, usia 10 tahun. Ini merupakan landasan tarbiyah anak-anak, pendidikan anak-anak yang terkait dengan sholat. Dengan artian seorang tua di usia anaknya 7 tahun, dia sudah wajib untuk menyuruh, walaupun si anak belum wajib sholat. Oleh karena itu sebelumnya sudah bisa dia ngajak, ayo nak kita sholat, begitu. Ya, hanya mengajak. Tapi kalau sudah berusia 7 tahun, dia disuruh. Ya, tidak lagi mengajak, tapi dia sudah disuruh oleh kedua orang tuanya. Kemudian ikhwah, wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Tegakkan salat di kedua waktu, di waktu siang hari dan pada waktu malam hari. Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir. Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala juga firman, wal muqiminas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wal mu'tunaz zakah, dan orang-orang yang memberi zakat, menunaikan zakat, wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang mukmin yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka lah orang-orang yang akan kami berikan pahala yang sangat besar. Muqimis shalah, mereka yang menegakkan salat, bayar zakat dan beriman terhadap Allah dan akhirat. Mereka akan Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Di sini jelas bagaimana
peran daripada sholat dalam kehidupan kita. Di mana seorang muslim dia tidak terlepas dari yang namanya kewajiban sholat. Ya, sholatlah merupakan satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dengan uzur apapun. Ya, selagi dia masih seorang muslim berakal, ya, dan syarat-syarat sah sholat yang lainnya, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Walaupun jika tidak sanggup melakukan syarat ataupun sebagian syarat sholat tersebut, dia boleh meninggalkannya dikarenakan tidak sanggup, tapi tetap dia wajib untuk melaksanakan sholat. Inilah merupakan ibadah yang istimewa, ikhwah. Ya. Jadi kalau seandainya di antara syarat sah sholat itu menutup aurat, jika seandainya di suatu waktu ternyata tidak ada yang bisa kita gunakan untuk menutup aurat kita ketika kita melaksanakan sholat. Tetapi waktu sudah masuk, ini bagaimana? Apakah kita tidak sholat gara-gara tidak ada yang bisa untuk menutup aurat kita? Jawabannya tetap kita sholat walaupun dengan aurat terbuka. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita tidak memiliki kesanggupan untuk menutup aurat tersebut. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini sholat merupakan ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita hanya boleh memilih, imma kita sholat atau kita disolatkan. Hanya itu. Tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan tidak sholat. Ya, tidak ada pilihan tidak sholat. Kecuali pada kondisi-kondisi yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala bolehkan seorang itu tidak sholat. Bahkan ada yang diharamkan untuk sholat ketika seorang wanita sedang haid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan satu hal yang lain yang penting ini istimewa untuk ibadah sholat, yaitu sholat merupakan ibadah yang dimana jika ditinggalkan para ulama berbeda pendapat tentang apakah dia kafir ataukah tidak. Kalau yang tidak pernah sholat sama sekali, ini para ulama sudah sepakat bahwasanya mereka itu kafir. Ada seorang yang menyatakan dia seorang muslim, tapi tak pernah sholat sama sekali, maka ini orang sudah kafir. Tapi kalau dia terkadang sholat, kadang enggak, inilah yang jadi khilafiyah di kalangan para ulama. Apakah dia kafir ataukah tidak? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sementara ibadah yang lain tidak sampai seperti itu. Ya, tidak sampai seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya seorang yang tidak sholat terancam kufur, seorang yang membunuh, tidak ada para ulama yang mengatakan mereka terancam kufur. Semua sepakat bahwasanya mereka itu melakukan dosa besar. Demikianlah pentingnya masalah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waliyudzakkir al-abna biqauli ta'ala, ingatkan anak-anak kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yang membaca Al-Qur'an, menegakkan salat, menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sirra wa alaniyah, baik dia anugerahkan, baik dia infakkan dengan cara yang rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, di mana mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala mereka dan menambah keutamaannya, menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurur syakur, sungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Bersyukur. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada kita tentang keistimewaan salat. Ya. Baca Quran, salat, berinfak, dia berharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi ada tiga
tiga perbuatan di sini. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam ayat ini yaitu menegakkan sholat. Demikian ikhwah. Kalau di atas Allah sebutkan menegakkan sholat, kemudian bayar zakat, beriman kepada Allah hari akhirat. Ada sebutan sholat. Di ayat berikutnya Allah sebutkan baca kitabullah yaitu Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak. Demikian. Masih disebutkan masalah sholat. Wabayyin li abnaika ithma tarikis sholati wa uqubata tarikiha. Kemudian kalian jelaskan juga kepada anak-anak kalian apa hukuman, apa dosa dan hukuman bagi seorang yang meninggalkan sholat. Ini ikhwah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah berfirman, setiap orang akan mempertanggungjawabkan akan apa yang dia lakukan semasa di dunia. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, sungguh mereka di dalam surga dan mereka saling bertanya-tanya. Mereka sudah masuk ke dalam surga dan mereka saling bertanya-tanya. Apa yang mereka tanya-tanya? Anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang pernah melakukan dosa semasa dia di dunia. Kemudian, apa pertanyaan mereka? Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Jawaban si penghuni neraka Sakor tersebut, qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami mengolok-olok agama bersama yang lain. Dan kami berbuat dosa bersama pendosa-pendosa yang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustai hari berbangkit, mendustai hari kiamat. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan mereka yang seperti ini akan dijebloskan ke dalam neraka Sakor. Akan dijebloskan ke dalam neraka Sakor. Di antaranya dikarenakan mereka tidak melaksanakan sholat. Qalu lam nakum minal musallin. Oleh karena itu, orang-orang yang sengaja tidak sholat, maka mereka diancam akan dijebloskan ke dalam neraka Sakor. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu surah Al-Muddathir ayat 38 sampai 46. Waliya'lam annal waila litarikis salat wal mufritu fiha wal mufawwitu liwaqtiha. Dan hendaklah mereka tahu bahwasanya neraka wail Allah siapkan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Baik yang menyia-nyiakan salat, yang melalaikan salat, atau menyia-nyiakannya, baik yang menyia-nyiakan salat atau yang melalaikan salat dari waktunya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Atau fawailul, neraka wail bagi orang yang melaksanakan salat. Bagaimana mungkin orang yang salat malah diancam neraka wail? Apa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam mengerjakan salatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengartikan alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai mengerjakan salatnya, yaitu la yusalli adh-dhuhra illa fi waqtil asr wa la yusalli al-asr hatta illa fi waqtil maghrib. Dia tidak sholat zuhur kecuali ketika sudah masuk waktu asar. Tidak sholat asar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Demikian juga tak sholat maghrib kecuali setelah masuk waktu isya. Demikian ikhwah. Jadi ini dikarenakan lalainya. Ya. Dan orang-orang seperti ini
Ya, tidak sedikit ikhwah. Dikarenakan karena pekerjaan, dikarenakan karena permainan, ada dikarenakan malas-malasan. Sehingga ketika dia mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, dia katakan nantilah itu, nanti. Padahal dia tidak punya kegiatan apapun, dia hanya golek-golek, dia hanya tidur-tiduran ya di sofanya. Dia katakan nanti saya kerjakan. Dan akhirnya kapan dia kerjakan? Setelah azan asar. Maka orang seperti ini, walaupun dia melaksanakan sholat, tapi dia diancam akan dijebloskan ke dalam neraka wail. Karena dia telah menyia-nyiakan sholatnya. Karena dia telah melalaikan sholatnya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Orang yang lalai dalam sholatnya, melalaikan waktunya, itu saja diancam neraka. Konon lagi orang yang tak sholat. Saya ulangi ikhwah, pemirsa sekalian, orang yang lalai saja melaksanakan sholat itu sudah diancam akan disediakan untuk dia neraka wail. Apatah lagi kalau dia memang tak sholat, tentu ancamannya akan semakin berat. Demikian ikhwah. Ya. Surat Ma'un ayat 4 dan 5. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka generasi berikutnya menggantikan generasi sebelumnya. Adha'us salat, sayangnya mereka menyia-nyiakan salatnya. Wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ya kalau kita memang seorang manusia, ketika masuk waktu sholat, hawa nafsu kita itu selalu membisik supaya menanti-nantikan. Makanya kita lah harus melawan hawa nafsu kita. Kita juga melawan bisikan-bisikan iblis yang senantiasa menyuruh kita agar melalaikan melaksanakan sholat. Seharusnya seorang muslim ketika dia mendengar adzan, itu kan artinya dia sedang dipanggil oleh Rabbul Alamin. Dia dipanggil oleh si pemilik semesta alam ini. Seharusnya dia lompat langsung, seharusnya begitu. Kita saja misalnya kalau kita seorang masyarakat, kemudian Presiden Pak Jokowi mengatakan kamu harus ke Jakarta detik ini, kita lompat, ya kan? Itu masih presiden, ya, yang jabatannya nggak kekal. Demikian ikhwah, nggak kekal jabatannya. Tapi kita bisa excited ketika kita memenuhi permintaan presiden kita itu. Sekarang yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memanggil kita bukan untuk menyusahkan kita, tapi Allah panggil kita agar kita mendapatkan keberuntungan. Makanya Allah ingatkan, hayya 'alas shalah, ayo kalian salat, hayya 'alal falah, ayo untuk mendapatkan kemenangan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita itu diajak agar beruntung. Ya. Cobalah kalau seandainya kita seorang pedagang, kemudian kawan kita mengajak, ayo kita jualan ini insya Allah kita akan untung, 99% akan untung. Saya kira nggak ada seorang pun yang tidak mau memenuhi ajakan tersebut. Kenapa? Untung sekian uang misalnya. Mungkin untung sekian puluh ribu, atau mungkin untung sekian ratus ribu. Kita dengan senang hati, dengan sangat excited kita memenuhi panggilan tersebut. Demikian. Kenapa? Karena di sana ada untungnya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kita beruntung. Bahkan keuntungan yang kita dapati jauh lebih berharga ketimbang untung yang kita dapati di dunia. Tapi ternyata tidak sedikit di antara kita yang nanti. Ketika sudah mendekat waktu zuhur, mulailah ngantuk datang. Kemudian dia mendengar suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita katakan nanti. Akhirnya lelap dan bangun asar. Setelah masuk waktu asar. Ikhwah,
Ini fawailul lil musallin. Walaupun dia melaksanakan sholat, tapi dia sudah sholat di luar waktunya. Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batasan antara antara kesyirikan seorang mukmin dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya, ya kalau orang beriman, perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang yang musyrik, dengan orang-orang kufur yang kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau dia tak sholat, maka dia jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Bahwasanya perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Pembeda antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia sudah kafir. Ya, barang siapa yang meninggalkannya maka dia sudah kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Ini suatu hal yang mengerikan. Dan ini yang seperti ini hanya ada dalam sholat. Ibadah sholat yang seperti ini ikhwah. Makanya Abdullah bin Syakik ketika dia memberikan pernyataan, aku tidak menemukan ada ibadah yang jika ditinggalkan itu kufur, kafir selain sholat. Itulah ikhwah seorang tabi'in. Ini pernyataan seorang tabi'in, dan ini merupakan sangat relevan dengan sabda-sabda Rasulullah SAW terkait dengan masalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi intinya ikhwah, meninggalkan sholat itu sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya ketimbang orang-orang yang melakukan dosa besar. Bayangkan ikhwah, yang tak sholat di sini disebutkan kufur, yang tak sholat di sini disebutkan musyrik. Pernahkah para ulama kita mengatakan kalau ada seorang yang berzina lantas dia kufur atau musyrik? Gak pernah. Pernahkah ada seorang ulama yang berpendapat kalau dia seorang yang minum khamr dan main judi maka dia musyrik? Gak pernah. Bahkan pernahkah ada para ulama yang mengatakan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja maka dia kafir musyrik? Gak ada. Kecuali kalau dia menghalalkan, karena kalau sudah menghalalkan yang jelas haram, dia haram oleh syariat, maka dia kufur. Tapi enggak, dia tahu itu haram, ya. Enggak halal, haram, tapi karena emosi dibunuhnya. Dan yang dibunuhnya adalah seorang muslim, atau mungkin saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Sesama muslim, sudahlah sesama muslim, saudara lagi kerabat dekat. Tapi apakah ada para ulama yang mengatakan si pelakunya kafir, jatuh kepada kekufuran? Gak ada. Tapi kalau sholat ada, ikhwah. Yang tak sholat kafir, yang tak sholat musyrik. Makanya hati-hati, wahai para kaum muslimin. Kita biasakan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat sejak dia kecil. Jangan sampai sudah besar baru kita mengeluh. Ustadz, anak saya sulit untuk melaksanakan sholat. Saya sudah ajak ya Ustadz. Ya, setiap hari saya ajak, tapi dia tetap tidak mau sholat. Coba introspeksi diri kita, sejak kapan kita dia suruh sholat? Apakah sejak dia sudah balik? Ataukah dia sudah bergaul dengan, sudah tahu yang namanya teman-teman yang lain, tempat dia bergaul yang mungkin tak sholat-sholat juga? Apakah seperti itu, ikhwah? Kalau memang seperti itu salah kita. Kenapa kita tidak mengajak dia sejak kecil? Demikian ikhwah. Jadi jangan mengeluh. Kita berupaya terus, ajak terus, bujuk terus anak-anak kita yang ya qadarullah sudah besar baru kita suruh dia sholat. Karena mungkin yang orang tuanya sendiri juga baru sholat mungkin ikhwah, baru hijrah. Yang sudah tahu sholat itu wajib, tapi karena baru hijrah, barulah mereka rajin sholat, barulah mereka mulai menutup aurat. Tapi anak-anak mereka gimana? Demikian ikhwah.
Makanya harus banyak bersabar bagi para orang tua yang mulai tahu tentang hukum Islam, yang mulai berhijrah setelah mereka memiliki anak-anak yang sudah dewasa, sudah remaja, maka mereka ini memerlukan ekstra sabar dalam mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi pasangan-pasangan muda yang masih punya anak kecil-kecil, maka biasakan anak Anda sejak kecil untuk sholat. Sehingga sholat itu menjadi darah daging dia. Dia sudah terbiasa sholat dan tidak bisa tidak sholat. Karena sudah menjadi darah daging. Kalau dia belum sholat, akan ada kegelisahan pada dirinya. Apa yang kurang ya? Begitu. Sampai dia melaksanakan sholat tersebut. Kita inginnya seperti ini, ikhwah. Sehingga dimanapun anak kita nanti belajarnya, dimanapun anak kita bekerjanya, dimanapun dia nanti bertempat tinggal dengan keluarganya, dia tetap sholat, tidak meninggalkan sholat. Demikian ikhwah, ya. Dan itu memang pendidikannya sejak kecil. Muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD. Perintahkan mereka sholat. Wahris ala ta'limi abnaik salah. Berupayalah kalian untuk terus mengajarkan anak kalian melaksanakan sholat. Wasuhbatahum ilal masajid, dan terus menemani mereka ke masjid. Jadi bukan kita suruh mereka, nah tuh sholat maghrib tuh pergi ke masjid sana. Ayahnya nggak pergi sholat ke masjid. Atau jangan-jangan ayahnya juga tak sholat. Demikian. Wa iqadhuhum li sholatil fajri, dan bangunkan mereka ketika masuk waktu sholat subuh. Wa ta'limuhum adhkar as-sabahi wal masa, dan ajarkan juga ke mereka zikir pagi sore. Wala ajabu min aba'in muslimina wa ummahatin muslimatin. Sungguh satu hal yang aneh, orang tua yang muslim, bapak-bapak muslim dan ibu-ibu yang muslimah, yahrusuna ghayatal harsi ala iqadi auladihim lid-durus al-khususiyah mubakkirin. Mereka sangat perhatian, bahkan berlebihan, untuk membangunkan anaknya di pagi hari demi agar mereka belajar lidurusul khususiyah al-mubakkirin, untuk segera pergi belajar. Liyubalighuna fil ihtimami bidzalik, sangat perhatian dalam masalah ini. Bal iqa'u uqubatin ala abna'i in takhallafu an dzalik. Bahkan mereka memberikan hukuman pada anak-anak mereka jika mereka tidak hadir dalam pelajaran tersebut. Jadi anak dibangunkan, disuruh les privat bahasa Inggris, privat matematika, privat ini dan itu. Ketika si anak tidur, dibangunkan, diupayakan agar dia bangun. Kadang-kadang harus diantar, si orang tua pun rela antar jemput anaknya. Demikian ikhwah, demi agar anaknya mengikuti les privat salah satu bidang pelajaran yang dipelajarinya. Apakah bahasa Inggris, apakah matematika, atau apalah namanya, atau bimbingan belajar. Antusias luar biasa ikhwah. Antar jemput. Ya, kadang pagi dijemput, siang dikit, pagi diantar, siang dijemput. Kemudian adiknya lagi demikian. Apalagi berbeda waktu. Itu Masya Allah, betul-betul perjuangan yang luar biasa agar si anak mendapatkan ilmu tersebut. Luar biasa, perhatian yang luar biasa. Tapi ya, bahkan kalau mereka tidak masuk atau absen, itu orang tua tidak segan-segan menghukum si anak dengan berbagai macam jenis hukuman, supaya si anak mendapatkan dampak jera agar tidak lagi melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Artinya tidak lagi mereka berani untuk tidak hadir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Wa hadza fil waqti alladhi la yubali fihi haulail aba wal ummahat bi iqadil aulad lis-shalah. Tapi sayangnya di waktu sekarang ini orang-orang tua
tidak lagi peduli untuk membangunkan anaknya sholat. Wa tahridum 'alaiha, dan tidak lagi memberikan semangat pada anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Ikhwah, mungkin kita salah satu di antara mereka. Di pagi hari anak kita sekolah, kita sudah persiapkan, seorang ibu mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anaknya agar mereka bisa dengan segera pergi sekolah. Mulai dari membangunkan si anak, bahkan terkadang juga jika si anak belum bangun disiram pakai air, diguyur pakai air supaya dia bisa menjadi bangun. Intinya dia harus bangun karena mau pergi sekolah. Tapi apakah demikian kalau untuk sholat? Ini yang ikhwah rahimanallah wa iyyakum yang harus kita perhatikan. Kalau untuk ke sekolah luar biasa, tapi ketika terkait dengan sholat, aduh bang, kata sang istri, jangan dibangunkan, kasihan dia masih ngantuk. Nanti aja, ini apalagi ini hari libur. Jadi bangun pagi dia itu karena sekolah, bukan dikarenakan sholat. Jadi tak sholat tak masalah. Kasihan bangunkan anak pada pagi hari, masih ngantuk. Kalau kita bangunkan untuk sholat subuh, kasihan. Apalagi dibangunkan untuk dibawa ke masjid, kasihan. Lagi ngantuk-ngantuk. Tapi ketika untuk sekolah, nggak ada satupun yang kasihan. Kenapa demikian? Wa qad alima haula annal akhirata khairu wa abqa. Padahal mereka tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa alimu qaulahu ta'ala, dan mereka juga faham mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguh kampung akhirat itu merupakan kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan dunia. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Di dunia ikhwah, kehidupan kita tidak kehidupan yang hakiki, semua serba terbatas. Ya, semua serba terbatas. Demikian, dan semua serba ada akhirnya. Itulah di dunia ikhwah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu, kesenangan yang menipu, tidak hakiki. Ya, tidak hakiki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala firman, wa alimu qaulahu ta'ala. Mereka juga padahal tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ya. Tidaklah kehidupan dunia jika dibandingkan akhirat illa mata, hanya perhiasan belaka. Artinya tidak hakiki. Semua kaum muslimin tahu yang namanya kehidupan yang hakiki itu ya di akhirat, bukan di dunia. Kita di dunia ini menjalani masa kehidupan kita semata-mata untuk kepentingan akhirat, bukan untuk di dunia. Dari mulai kita makan, kita minum, berpakaian, itu semua kita orientasikan untuk mendapatkan akhirat. Ketika seorang suami bekerja untuk mencari nafkah dan itu diberikan kepada anak dan istrinya, itu orientasinya juga akhirat. Demikian. Seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, itu juga untuk orientasi akhirat jika dia memahami, meletakkan orientasi pada porsi yang seharusnya. Ketika Rasulullah bersama para sahabat jalan, melintaslah seorang laki-laki yang sangat giat bekerjanya. Apa kata para sahabat? Laukana fi fisabilillah. Seandainya dia giat seperti itu, dia lakukan seperti itu dalam jihad fisabilillah. Faqal, lantas Rasulullah memberikan komentar. In kana kharaja liyunfik, in kana kharaja li auladihi sigharan kana fi sabilillah. Kalau dia keluar yas'a, dia keluar bekerja li auladihi sigharan, untuk anak-anak dia yang masih kecil, untuk menafkahi anak-anak dia yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Wa in kharaja yas'a li abawaihi al-kabiraini
al-kabiraini syaikhaini fahuwa fisabilillah. Kalau dia kerja keluar untuk memenuhi, untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ya'iffa nafsaha fahuwa fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menyelamatkan kehormatan dia agar jangan sampai meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Jadi kita tuh bekerja, orientasi kita untuk akhirat, bukan semata untuk dunia. Demikian, bukan semata untuk dunia. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu, bukan dunia lebih baik. Wal ula lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Demikian. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Mereka yang bercita-cita hanya untuk dunia, ini merupakan cita-cita yang sangat hina. Kita seorang muslim, cita-cita kita adalah akhirat. Cita-cita kita itu untuk meraih surga. Yang Allah katakan kalau sudah masuk surga, dzalika fauzun azim. Itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau kita untuk sholat kita malas-malasan nyuruh anak kita sholat. Tapi kalau untuk belajar, untuk ke sekolah kita habis-habisan menyuruh anak kita untuk belajar ke sekolahnya. Ini jelas ketimpangan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu para orang tua sudah sangat seharusnya dia memperhatikan hal ini. Ya. Jangan dia abaikan sholat anaknya. Biasakan mereka sholat sejak mereka masih kecil. Wa yusannu fi sufufis sholati kama huwa ma'lum an ayataqaddama ulul ahlami wan nuha. Dan disunnahkan dalam menyusun saf sholat, ya sebagaimana sudah dimaklumi bahwasanya hendaklah yang di belakang imam itu, ya, yang di depan belakang imam hendaklah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang cerdik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang di belakangku adalah orang-orang yang cerdas dan yang cerdik. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelah mereka. Itu terkhusus untuk yang di belakang imam. Wal yataqaddamur rijalu wal yata'akhkhar sighar. Hendaklah yang laki-laki dewasa ke depan dan anak-anak ke belakang. Walakin liyakun ta'khirahum bi uslubin muhadzabin muaddabin la yudayiqu wa la yunaffiru. Tapi ketika menyuruh anak-anak itu berbaris, bersaf di belakang, hendaklah disuruh dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, sehingga mereka tidak merasa sempit dadanya dan juga tidak membuat mereka lari dari masjid. Ya. Karena bukan tidak sedikit juga ikhwah ada orang tua, ya, ketika mereka tahu anak-anak agak ribut di belakang, lantas mereka tuh marah-marah, bahkan tega mengeluarkan cacian dan makian kepada anak-anak tersebut. Bahkan ada yang sampai diusir. Bahkan bukan dia yang dimarahin, ayahnya juga dimarahin. Bawa ayahmu kemari. Demikian ikhwah. Dan itu terjadi. Dan tidak layak seorang muslim memperlakukan anak-anak yang datang ke masjid seperti itu. Tidak layak. Yang namanya anak-anak ya, namanya juga anak-anak. Kadang ribut, kadang-kadang di rakaat pertama dia sudah tertib, rakaat kedua dia mulai main. Itulah anak-anak. Jadi gimana? Perlu terus dipantau, perlu terus dibimbing, perlu terus diajari dan dikasihani dan disayangi itu anak-anak. Jadi bukan diusir, bukan dicaci maki, ya, bukan ditakut-takuti, bukan ikhwah. Sebab mereka lah yang nanti akan menjadi generasi pengganti kita. Kalau anak-anak kita tidak betah di masjid, bahkan mereka tidak mau lagi sholat ke masjid, gara-gara kita marah-marah kepada dia, lantas sampai di mana rupanya usia kita? Kalau mati kita, terus siapa yang pewaris itu masjid? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, walaupun si anak itu kita posisikan di belakang, ya tentunya maksud ini adalah anak-anak yang memang belum bisa sholat, ya.
diposisikan di belakang, tapi namun tetap tidak apa-apa, dikontrol, dinasihati. Kalau perlu kasihkan hadiah. Nah, nanti barang kalau semuanya itu tertib sholatnya sampai akhir, nanti bapak kasih satu orang 2.000 misalnya. Tapi kalau ada satu orang aja ribut, batal semua. Nah, demikian ikhwah. Ya. Jadi si anak pun bisa berupaya untuk mentertibkan dirinya. Sebab kalau dia ribut, nanti kawan-kawannya akan menyesalkan dirinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi si anak ketika dia disuruh di belakang, hendaklah dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, ya. Falyaqul lahum, seperti kamu katakan kepada mereka, ya abnai, wahai anak-anakku, inha sunnatu Rasulullah SAW. Wahai anak-anakku, bahwasanya berdiri di belakang imam itu sunnah Rasulullah SAW untuk orang-orang yang cerdas yang pandai. Innahu hadiyu Rasulullah SAW, dan ini adalah petunjuk Nabi. Waliyu'allimul hikmata min dzalik. Ajarkan kepada mereka apa hikmahnya. Kenapa anak-anak enggak boleh berada di belakang imam? Ya. Fa inna hadza yatma'innu qulubahum. Karena hal itu bisa dengan penjelasan yang jelas, itu bisa membuat hati mereka lebih tenang. Wa yuhaddi min rawihim yudhibu ghadabahum biidznillah. Akan menenangkan hati mereka, akan menenangkan mereka, dan akan menghilangkan rasa jengkel mereka kepada orang yang telah menghalau mereka dari tempat dia semula. Tapi dari tempat dia berdiri, ya dihalau dia untuk baris di belakang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Ya, jadi intinya bahwasanya kita sebagai seorang tua jangan lalaikan sholat untuk anak-anak kita. Ya, jangan lalaikan. Tetap kita terus perhatikan bagaimana anak kita dengan sholatnya. Dan ingat, perintah dimulai sejak dia berusia 7 tahun. Jangan nanti-nantikan lagi, jangan. Nantilah usia 10 tahun, nanti jangan. Perintahnya usia 7 tahun. Dan ingat wahai para ibu dan ayah, kalau Anda tidak menyuruh anak Anda sholat padahal mereka sudah berusia 7 tahun, Anda berdosa 1 hari 5 kali. Subuh Anda nggak suruh dia sholat, Anda berdosa. Dianya nggak berdosa karena dia kan belum balik. Dia nggak sholat nggak berdosa karena dia belum balik. Zuhur Anda diamkan juga, tidak Anda suruh dia sholat, Anda berdosa. Asar demikian, Maghrib demikian, Isya demikian. Berarti Anda berdosa 1 hari 5 kali. Gara-gara tak menyuruh anak-anak sholat. Demikian. Kalau dia pergi kemana misalnya, ya, pergi sekolah, kadang-kadang pergi pagi pulang petang, nggak pernah kita pesan-pesan mereka sholat. Maka setiap hari mengalir tuh dosa 5 kali dalam 1 hari. Demikian ikhwah. Apa nggak bertumpuk dosa kita sebagai orang tua gara-gara apa? Tak menyuruh anak-anak sholat. Demikian ikhwah. Si anak sendiri nggak berdosa. Kenapa? Sekali lagi dia belum balik. Demikian ikhwah. Jadi starting awalnya itu adalah kita yang menyuruh anak kita sholat. Hukumnya hukum yaitu kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya sholat. Itu hukum awalnya. Bukan sholat itu sudah wajib kepada si anak. Demikian ikhwah rahimanallah. Insya Allah dengan cara seperti itu, dengan cara pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa mencetak generasi-generasi yang memang rajin dengan sholatnya dan telah menjadikan sholat itu sebagai darah dagingnya yang tidak akan dia tinggalkan dimanapun dia berada, di kondisi apapun dia. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan, Anda boleh telepon langsung ya dengan nomor yang sudah ada, dengan nomor kontak yang sudah ada di layar Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan via WhatsApp. Ada satu masuk. Assalamualaikum Ustaz, saya nikah siri. Beberapa lama istri itu nikah dengan laki-laki lain, padahal belum saya talak. Apakah masih sah untuk digauli oleh saya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik nikah siri maupun nikah tak siri, tentunya kita harus definisi itu kan dulu. Apa yang dimaksud dengan nikah siri?
Kalau nikah siri yang dimaksud oleh si penanya adalah nikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah. La nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Wa syahida syahidai al-adl. Dan 2 orang saksi. Demikian. Tapi kalau yang dia maksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat di kantor KUA, maka nikahnya sah. Ya, maka nikahnya sah. Demikian. Dan tidak ada yang boleh, tidak ada seorang laki pun yang boleh nikah dengan wanita ini karena dia sudah menjadi istri orang. Secara syar'i dia sudah menjadi istri orang. Walaupun dia belum tercatat di kantor, walaupun pernikahan mereka belum tercatat di kantor urusan agama. Demikian. Tak ada yang boleh menikah lagi dengan si wanita ini. Sekali lagi karena dia sudah menjadi istri orang. Dia hanya boleh menikahi wanita ini kalau dia sudah ditalak oleh suaminya dan sudah melewati masa iddah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang talak maka dia harus melangsungkan masa iddah 3 kali suci. Jadi ditalak oleh suaminya, lantas dia melangsungkan masa iddahnya. Setelah selesai masa iddah, ya, tidak ada rujuk dengan suaminya, maka bolehlah laki-laki yang lain yang melamarnya. Namun kalau tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya, itu kalau nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang tak tercatat di kantor urusan agama. Tapi kalau nikah siri yang dimaksud yang pertama, nikah tanpa wali, maka boleh dia menikah dengan laki-laki lain karena dia menikah yang pertama itu nggak sah. Jadi hubungan yang mereka jalin dengan antar laki-laki dan perempuan waktu itu yaitu hubungan perzinahan. Mengapa? Karena dia tidak sah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ustadz, bagaimana caranya minta maaf ke tetangga yang sudah terlanjur marah karena lisan kita yang sudah membuat dia marah? Karena kesalahan kita sebagai orang tua yang lalai, anaknya nangis mulu, jadi membuat tetangga marah dan saya jadi terlanjur marah juga. Insya Allah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Cara meminta maaf, ya kita ungkapkan saja permohonan maaf kita. Mungkin dengan cara kita membawa sesuatu, ya membawa sesuatu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Karena kalau sudah terlanjur kita marah, tidak semua orang bisa menerima permintaan maaf kita. Tidak semua. Dan itu hak dia. Ya, dan itu hak dia. Ketika kita mengucapkan sumpah serapah atau mungkin kita mencaci maki dia, mungkin dia nggak menjawab apa-apa, tapi hatinya sudah tergores. Suatu hari kita sadar akan kesalahan kita itu dan kita mohon minta maaf pada dia. Ingat, terima dan tidaknya permohonan maaf itu hak orang yang tersakiti. Makanya ya kita sebagai seorang yang bersalah, yang pertama ya kita harus banyak proaktif dalam meminta maaf. Mungkin dengan cara memberi hadiah, ya, dengan cara mulai ya ketika dilihat ada waktu-waktu yang pas kita datangi ke rumahnya, kita mohon maaf atas kesalahan kita. Insya Allah. Tapi kalau seandainya dikatakan, aduh saya sudah terlanjur sangat sakit hati saya kepada Anda, jadi saya sulit untuk memaafkan. Sudah terima, mau bagaimana lagi? Ya, Anda harus terima. Karena sekali lagi itu adalah hak dia untuk menerima dan tidaknya. Tapi kalau kasus itu kita sebagai orang yang tersakiti, maka kita hendaklah banyak memaafkan. Harapannya apa? Mengapa kita dianjurkan banyak memaafkan kesalahan orang? Harapan kita adalah kita juga manusia, banyak kesalahan. Harapan kita
yaitu al-jaza' ma'al jinsil amal. Ketika kita suka memaafkan orang, maka kita berharap kita juga dimaafkan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebagai orang yang menyakiti, ya kita hanya berupaya memohon untuk diampuni ataupun dimaafkan. Kalau dia nggak terima, itu hak dia. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, apakah kalau mau doa antara adzan dan iqamah harus baca salawat dulu, boleh sambil berdiri tidak? Ikhwah rahimanallahu iyyakum, adab dalam berdoa, ya, berdoa mutlak, ya kita harus salawat dulu, ya. Dan itu merupakan salah satu syarat untuk terkabulnya amal. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Kemudian kita puji Allah Subhanahu wa taala, ya itulah adab doa, ya. Kemudian kita ajukan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat didahului oleh salawat, memuji Allah, kemudian silahkan memohon permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan apa saja untuk maslahat dunia dan akhirat, selama itu bukan maksiat dan selama bukan untuk memutus tali silaturahmi. Apakah dia harus sambil berdiri, ikhwah? Enggak masalah mau sambil berdiri mau sambil duduk. Hanya permasalahannya, ikhwah, terkadang seorang masuk masjid dia sudah agak terlambat. Yang menurut perkiraan dia sebentar lagi akan qomat. Jadi kalau dia sholat 2 rakaat, nanti nggak tercapai 2 rakaatnya, maka dia kan tidak boleh duduk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yaq'ud hatta yarka'a raka'atain, janganlah dia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Nah, ini perhitungan dia. Kalau saya sholat hanya dapat 1 rakaat, kemudian imam, kemudian muadzin mengumandangkan qomatnya, nggak dapat 2 rakaat, maka atau mungkin waktu tinggal sebentar, hanya tinggal 1 menit misalnya. Sementara salat 2 rakaat tidak akan membutuhkan waktu 5 menit misalnya. Waktu tinggal 1 menit. Maka kita jangan duduk berdoanya. Jadi bagaimana? Sambil berdiri. Karena kita belum boleh duduk. Dikarenakan apa? Kita belum sholat. Belum sholat tahiyat masjid. Atau belum sholat rawatib dan seterusnya. Maka boleh kita sholat sambil berdiri. Jadi sholat sambil berdiri itu bukan disunahkan sholat sambil berdiri. Enggak begitu. Ya, mereka yang berdoa sambil berdiri dikarenakan memang mereka belum boleh duduk, dikarenakan belum sholat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya tidak lagi pertanyaannya. Habis. Oke, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.